Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Seperti biasa bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sirah Nabawiyah. Hari ini alhamdulillah kita masuk ke episode ke-39 berjudul Perang Khaybar. Selamat menyimak. Kemudian pada akhir Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW bergerak menuju Khaybar. Khaybar adalah sebuah kota besar yang memiliki banyak benteng dan ladang, terletak sekitar 100 mil sebelah utara Madinah ke arah Syam. Di dalam peperangan ini, Rasulullah SAW berangkat bersama 1.400 tentara yang berjalan kaki dan menunggang kuda. Ibnu Hisham berkata, setelah sampai di Khaybar, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Berhentilah." Kemudian bermunajat kepada Allah. Ya Allah, penguasa langit dan segala keteduhannya, penguasa bumi dengan segala isinya, penguasa semua setan dengan segala penyesatannya, dan penguasa angin dengan segala tiupannya. Kami memohon kepadamu ya Allah semua kebajikan yang ada di pemukiman ini, segala yang baik dari penghuninya, dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang datang dari pemukiman ini, dari penghuninya, dan dari apa yang ada di dalamnya. Selesai bermunajat, Rasulullah SAW memerintahkan, "Majulah, Bismillah." Biasanya Nabi SAW tidak akan mulai memerangi suatu kaum sampai waktu pagi datang. Jika beliau mendengar suara azan di tempat itu, beliau tidak jadi memerangi kaum itu. Jika tidak terdengar suara azan, maka beliau akan menyerang kaum itu. Kemudian Rasulullah SAW bergerak maju. Ketika para petani Khaybar yang sedang pergi ke ladang-ladang mereka, seraya membawa cangkul dan keranjang, menyaksikan kedatangan Nabi SAW, mereka lari terbirit-birit seraya berteriak, "Muhammad datang beserta tentaranya." Menyaksikan hal ini, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah Maha Besar, hancurlah Khaybar. Bila kami tiba di halaman suatu kaum, maka pagi harinya orang-orang yang telah diberi peringatan akan mengalami nasib buruk." Ibnu Sa'ad berkata, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada para sahabat dan membagikan beberapa panji kepada mereka. Akhirnya pertempuran berkecamuk antara Rasulullah SAW dan penduduk Khaybar yang bertahan di benteng-benteng mereka. Benteng demi benteng berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, kecuali dua benteng, yaitu benteng Al-Batih dan benteng Sulalim. Rasulullah SAW mengepung kedua benteng ini selama 10 malam. Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Buraidah bin Khasib, ia berkata, pada waktu perang Khaybar, Abu Bakar memegang panji tetapi tidak berhasil menaklukkan. Lalu ia kembali. Keesokan harinya panji itu diambil Umar, tetapi ia pun tidak berhasil menaklukkannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Besok pagi panji peperangan akan kuserahkan kepada seseorang yang melalui kedua tangannya lah Allah akan menaklukkan perkampungan ini. Seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya." Sepanjang malam banyak para sahabat yang meraba-raba siapakah gerangan yang akan diserahi panji itu. Keesokan harinya mereka berdatangan kepada Nabi SAW. Semua mengharapkan diserahkannya panji itu kepada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Di mana Ali?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, ia sedang sakit mata." Rasulullah SAW memerintahkan, "Panggil dia." Setelah Ali dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, lalu beliau pun meludahi kedua mata Ali seraya berdoa. Saat itu pula kedua mata Ali sembuh. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan panji kepadanya. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka jadi seperti kita?" Maksudnya Muslim. Nabi SAW menjawab, "Kerjakanlah, tetapi jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai engkau tiba di halaman mereka, kemudian ajaklah mereka memeluk Islam dulu, dan beritahukan kepada mereka kewajiban apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah.
Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seorang dari mereka melalui engkau, itu lebih baik daripada engkau memperoleh nikmat berupa unta merah. Kemudian Ali maju hingga berhasil menaklukkannya. Sejak dari perkataan Rasulullah, besok aku akan menyerahkan panjiku, itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Ali maju hingga berhasil menaklukkannya, dan kaum muslimin pun mengambil semua harta yang ada di dalam benteng-benteng itu sebagai harta rampasan. Di sekitar kedua benteng yang belum bisa ditaklukkan itu, kaum muslimin terus melakukan pengepungan. Setelah orang-orang yang ada di dalam benteng itu merasa tidak berdaya, akhirnya mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar mengeluarkan dan melindungi darah mereka, dan mereka rela menyerahkan harta kepada Rasulullah SAW. Permintaan ini akhirnya disetujui oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, mereka juga meminta kepada Rasulullah SAW untuk bisa tetap menggarap tanah Khaybar, karena mereka lebih tahu tentang pengelolaan tanah garapan itu, dengan imbalan separuh dari hasil panennya. Permohonan ini dikabulkan oleh Nabi SAW, tetapi dengan persyaratan yang dikemukakan Nabi SAW. Kalau kami hendak mengusir kalian, maka kalian harus bersedia kami usir. Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah SAW merasa aman dan tenang, Zainab binti Haris, istri Salam bin Mishkan, menghadiahkan kambing bakar kepada beliau. Sebelumnya, Zainab telah bertanya daging bagian manakah yang paling disukai Rasulullah SAW. Dikatakan kepadanya, daging bagian paha. Kemudian dia menaburkan racun di seluruh kambing itu, terutama di bagian pahanya. Setelah dihidangkan, maka Rasulullah SAW pun mencicipi dan mengunyahnya, tetapi tidak sampai ditelan. Sedang Bashar bin Barla bin Ma'rur yang ikut mencicipi bersama Rasulullah SAW telah mengunyah dan menelannya. Rasulullah SAW memuntahkan kunyahan itu seraya berkata, tulang ini memberitahukan kepadaku bahwa ia mengandung racun. Kemudian Nabi SAW memanggil wanita itu dan ia mengakui perbuatannya. Nabi SAW bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Ia menjawab, Anda telah bertindak terhadap kaumku sedemikian rupa. Kalau Anda seorang raja, akan mati karena racun, dan aku merasa lega. Tetapi kalau benar Anda seorang nabi, tentu Anda akan diberitahu oleh Tuhan tentang racun itu. Perempuan itu kemudian dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Akibat makan daging beracun itu, Bashar bin Barra meninggal dunia. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, juga disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Az-Zuhri dan Sulaiman At-Taimi memastikan di dalam maghazinya bahwa wanita itu kemudian masuk Islam. Tetapi para ahli sejarah berselisih pendapat, apakah Nabi SAW mengqisasnya atas kematian Bashar atau tidak. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan beberapa sanad bahwa Nabi SAW menyerahkannya kepada keluarga Bashar, kemudian mereka membunuhnya. Tetapi yang sahih adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, Allah tidak akan mengizinkan kamu untuk membunuhku. Para sahabat bertanya, apakah kita tidak membunuhnya wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, tidak. Rasulullah SAW membagikan barang rampasan perang kepada kaum muslimin. Bagi yang berjalan kaki mendapatkan 1 saham, sedangkan bagi seekor kuda mendapat 2 saham. Nafi radhiyallahu anhu di dalam riwayat Bukhari menafsirkan hal tersebut dengan, jika seorang membawa seekor kuda maka dia mendapatkan 3 saham, jika tidak maka dia mendapatkan 1 saham. Safiyah binti Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Khaybar, termasuk di antara para wanita Yahudi yang jatuh sebagai tawanan di tangan salah seorang sahabat Nabi SAW. Oleh Rasulullah SAW, wanita itu diminta dari sahabatnya, kemudian dimerdekakan dan dinikahi oleh beliau setelah masuk Islam, dan pembebasannya itu dijadikan sebagai maharnya. Kedatangan Ja'far bin Abu Thalib dari Habasyah.
Bertepatan dengan jatuhnya Khaybar ke tangan kaum muslimin, Ja'far bersama rombongannya dari Habasyah, 16 orang lelaki dan seorang perempuan, juga sejumlah orang yang selama itu tinggal di Yaman, datang menemui Rasulullah SAW di Khaybar. Kepada mereka Rasulullah SAW memberikan bagian dari rampasan perang setelah meminta izin dari kaum muslimin yang ikut berperang. Ibnu Hisham berkata, ketika Ja'far bin Abu Thalib datang kepada Rasulullah SAW, ia disambut oleh beliau dengan mencium di antara kedua matanya dan merangkulnya, kemudian berkata, tak tahulah aku mana yang lebih menggembirakan, jatuhnya Khaybar atau datangnya Ja'far. Berita kedatangan Ja'far bin Abu Thalib dan keikutsertaannya dalam mendapatkan rampasan adalah dari riwayat Bukhari, tetapi di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan rincian tentang cara penyambutan Nabi SAW terhadap Ja'far. Ketika hendak berangkat ke Madinah, Rasulullah SAW mengangkat seorang dari Ansar, yaitu Sawad bin Ghaziyah dari suku Adi sebagai wakilnya di Khaybar. Kemudian Sawad membawa buah kurma yang paling baik, yaitu janib, dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, apakah semua korma di Khaybar seperti ini? Ia menjawab, tidak wahai Rasulullah, kami tukarkan 2 atau 3 gantang korma yang agak jelek, yaitu jam, dengan satu gantang korma yang bagus ini. Nabi SAW bersabda, jangan kamu lakukan cara itu. Jualah kurma yang agak jelek itu lebih dahulu, kemudian dengan uang itu belilah kurma yang bagus. Diriwayatkan oleh Bukhari, lihat Fathul Bari 7/374. Beberapa ibrah. Hal yang pertama kali yang harus kita perhatikan dari peperangan ini adalah perbedaan antara tabiat peperangan ini dengan tabiat peperangan sebelumnya yang telah kita bahas. Peperangan sebelumnya berlangsung karena faktor-faktor defensif yang menuntut kaum muslimin agar melakukan peperangan guna mempertahankan eksistensi mereka dan membalas serangan-serangan biadab para musuh. Sedangkan peperangan ini peperangan yang terjadi setelah peristiwa Banu Quraidah dan perjanjian damai Hudaybiyah, punya kondisi yang berbeda. Peperangan ini berbeda jauh dengan peperangan-peperangan sebelumnya. Ia menunjukkan bahwa dakwah Islamlah telah memasuki periode baru pasca perjanjian Hudaybiyah. Perang Khaybar merupakan perang pertama kali di mana Rasulullah SAW sebagai pihak yang memulai dan melancarkan serangan secara mendadak kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Motivasi satu-satunya dari peperangan ini ialah berdakwah mengajak orang-orang Yahudi untuk memeluk Islam. Mereka diperangi karena keengganan menerima kebenaran dan kebencian mereka yang membara di dada meskipun telah lama diseru secara damai dengan berbagai argumentasi. Karena itu, pada malam pertama kedatangannya ke Khaybar, Nabi SAW tinggal secara diam-diam tanpa diketahui oleh mereka. Setelah tiba waktu subuh dan tidak terdengar suara azan sama sekali, syiar Islam yang agung, Nabi SAW segera melancarkan serangan kepada mereka. Sebagaimana telah kami sebutkan bahwa Nabi SAW tidak akan menyerang satu kaum sebelum menunggu waktu subuh. Apabila terdengar suara azan di tempat itu, maka Nabi SAW membatalkan penyerangan, dan apabila tidak terdengar suara azan, maka segera dilakukan serangan. Pertanyaan Ali radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW setelah diserahi Panji semakin mempertegas kenapa mereka diperangi. Apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita? Nabi SAW menjawab, kerjakanlah, tetapi jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai engkau tiba di halaman mereka. Kemudian ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahukan mereka kewajiban apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah. Para ulama telah menyimpulkan beberapa pelajaran dan hukum dari peperangan Khaybar ini. Di antaranya, 1. Boleh menyerang orang yang telah memperoleh dakwah Islam dan hakikatnya tanpa peringatan terlebih dahulu atau dakwah lagi. Ini adalah mazhab Syafi'i dan jumhur fuqaha.
Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seruannya terhadap Khaybar. Sampainya dakwah Islam dan difahaminya Islam secara benar merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama. 2. Pembagian ghanimah berdasarkan hadis yang disebutkan di sini, yaitu pembagian 4/5 kepada mereka yang berperang, 1 saham bagi yang berjalan kaki, dan 3 saham bagi menunggang kuda. 1 saham untuk dirinya dan 2 saham untuk kudanya. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang menunggang kendaraan mendapatkan 2 saham, 1 saham untuk dirinya dan 1 saham untuk kendaraannya. Tetapi pendapat ini terbantah oleh cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi barang rampasan Khaybar. Sedang sisa khumus atau 1/5-nya dibagikan kepada mereka yang ditegaskan oleh ayat, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Saham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari khumus ini dibagikan sepeninggal beliau kepada kemaslahatan kaum muslimin sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ada juga yang berpendapat diserahkan kepada khalifah pemanfaatan dan pendistribusiannya, dan kedua pendapat ini hampir sama. 3. Boleh memberikan ghanimah kepada orang yang tidak ikut berperang tetapi hadir ke tempat peperangan. Tentunya hal tersebut sesudah meminta izin kepada mereka yang memiliki hak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ghanimah kepada Ja'far dan orang-orang yang datang bersamanya dengan izin dari para sahabat ketika mereka datang dari Habasyah dan Yaman. Riwayat Bukhari mengenai masalah ini tidak menyebutkan tentang syarat meminta izin kepada kaum muslimin. Tetapi Al-Baihaqi menambahkan di dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberikan bagian kepada mereka, maksudnya Ja'far dan kawan-kawan, terlebih dahulu beliau membicarakannya dengan kaum muslimin. Tambahan riwayat sahih dapat diterima. Tetapi riwayat Baihaqi ini menyebutkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan bagian kepada Aban bin Sa'id yang tadinya diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin Sariyah atau pasukan kecil ke Najd, lalu kembali ke Khaybar setelah berakhirnya peperangan. Aban bin Sa'id berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah kami wahai Rasulullah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberinya. Kedua hadis ini dapat dikompromikan dengan penjelasan bahwa yang pertama mendapatkan izin dari jamaah untuk memberikannya, sedangkan yang kedua tidak mendapatkan izin. Ini ada dalam Fathul Bari 7/340-349. Barangkali Anda ingin bertanya, bagaimana nasib hukum pembagian ghanimah ini di tengah perkembangan situasi peperangan dan kebijaksanaan negara yang telah menggaji para tentara sesuai dengan pangkat-pangkat mereka? Jawabnya, seperti telah Anda ketahui bahwa harta-harta ghanimah yang tidak bergerak itu tidak boleh dibagikan kepada para tentara yang berperang, menurut pendapat Malik dan Abu Hanifah, kecuali jika kemaslahatan dan darurat menuntutnya. Sedangkan harta-harta ghanimah yang bergerak wajib dibagikan kepada mereka sesuai cara yang telah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap memperhatikan perkembangan sarana peperangan dan cara-cara peperangan yang ada. Tidak ada halangan untuk membagikan bagian mereka dengan memperhatikan perdebatan pangkat kemiliteran mereka. Yang penting negara tidak boleh memonopoli harta ghanimah ini untuk kepentingan mereka sendiri. Keempat, disyariatkannya Aqdul Musaqat, yaitu seorang pemilik tanah menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Malik, Syafi'i, dan Ahmad menganggap sah akad ini berdasarkan kepada perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penduduk Khaybar, tetapi Abu Hanifah tidak membolehkannya. Abu Hanifah menilai hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang membolehkannya. Sebab Khaybar ditaklukkan dengan kekerasan, sehingga para penduduknya menjadi budak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diambil dan apa yang ditinggalkan adalah milik Nabi. Tetapi kedua rekan Abu Hanifah tidak sependapat dengannya. Keduanya bersama jumhur menilai sah akad tersebut.
Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat. Apakah keabsahan akad ini berlaku bagi semua jenis pohon ataukah khusus pohon kurma dan ataukah anggur? Sebab semua pohon Khaybar itu waktu itu adalah kurma dan anggur. Kebanyakan para fuqaha berpendapat mencakup semua jenis pohon. Tetapi kebanyakan ulama yang membolehkan musaqqat, di antaranya Syafi'iyah, melarang muzara'ah, yaitu seorang pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap atau ditanami oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Jumhur Syafi'iyah menyatakan sistem ini tidak sah karena terdapat di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW pernah melarang muzara'ah dan memerintahkan mu'ajarah atau sistem upah. Mereka, maksudnya para ulama Syafi'iyah, mengatakan kecuali jika aqdul muzara'ah itu mengikuti musaqqat, yakni di antara pohon-pohon itu ada tanah kosong yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk ditanami. Bila diperhatikan dalil-dalil yang ada, nyatalah bahwa perjanjian musaqqat dan muzara'ah adalah sah. Para ulama mengatakan bahwa adanya larangan itu pada mulanya karena kebutuhan masyarakat, karena kaum muhajirin tidak punya tanah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum Ansor supaya membantu mereka. Dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang Ansor waktu itu memiliki kelebihan tanah, kemudian mereka menyewakannya dengan 1/3 dan 1/4 dari hasil tanamannya, sehingga Nabi SAW bersabda, barang siapa punya tanah, hendaknya ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika enggan, maka hendaknya ia menahannya. Kemudian setelah kondisi kaum muslimin membaik, maka hilanglah kebutuhan itu. Lalu mereka dibolehkan melakukan muzara'ah dan mengembangkan harta kekayaannya secara leluasa. Hal ini dikuatkan oleh praktek muzara'ah dan mu'ajarah, yaitu sistem upah yang berlangsung pada Nabi SAW dan para khalifah sesudahnya. 5. Boleh mencium dan merangkul orang yang baru datang. Mengenai masalah ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Hal ini menjadi kebiasaan para sahabat apabila ada seseorang yang baru datang dari perjalanan atau safar atau sudah lama tidak bertemu. Para ulama dalam masalah ini berdalil dengan riwayat bahwa Rasulullah SAW mencium kening Ja'far bin Abu Thalib dan merangkulnya ketika ia baru datang dari Habasyah. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Bahkan Turmuzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Zaid bin Harithah datang ke Madinah, Rasulullah SAW ada di rumahku. Kemudian ia datang kepada beliau dan mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW berdiri menyambutnya, seraya menarik pakaiannya, kemudian merangkul dan menciumnya. Tetapi secara sepintas ada pertentangan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, pernah seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah seseorang yang bertemu dengan saudaranya atau temannya kemudian tunduk memberi hormat kepadanya? Jawab Nabi SAW, tidak boleh. Orang itu bertanya lagi, bolehkah menjabat tangannya? Nabi SAW menjawab, boleh. Sebenarnya hadis ini tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya, karena pertanyaan orang ini tentang pertemuan-pertemuan biasa yang berulang-ulang antara seseorang dengan temannya, sehingga dalam situasi seperti ini, sambutan dengan mencium dan merangkul itu tidak dibolehkan. Sedang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ja'far dan Zaid adalah karena keduanya baru datang dari safar yang jauh. Jadi harus dibedakan antara dua kondisi tersebut. 6. Haramnya riba kelebihan dalam pertukaran makanan pokok, yaitu dua orang saling bertukar makanan dari jenis yang sama dengan adanya kelebihan timbangan. Perbuatan ini dilarang oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang pembelian emas dengan emas, perak dengan perak, tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam, kecuali sama timbangan dan jenisnya. Barang siapa melebihkan atau meminta kelebihan, maka ia telah makan riba.
Juga hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pertukaran kurma yang baik dengan kurma yang tidak baik dengan timbangan yang sama. Tentang hikmah diharamkannya cara pertukaran ini dan kenapa dinilai sebagai riba yang haram telah dibahas secara panjang lebar di dalam buku-buku fikih. Tetapi yang perlu kami ingatkan di sini ialah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan orang yang ingin menukar korma yang baik dengan korma yang jelek atau dengan jenis makanan lainnya yang sama kepada sarana atau cara lain yang dibolehkan dan tidak mengandung riba, yaitu hendaknya ia menjual korma yang jelek itu terlebih dahulu, kemudian dengan uang itu ia membeli korma baik yang diinginkannya. Tidak ada salahnya ia berwasilahkan dengan jual beli untuk mendapatkan sesuatu yang tadinya diharamkan dengan cara lain. Kedatipun ia tidak memaksudkannya sebagai jual beli, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membolehkannya. Sesuatu yang haram ialah sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran secara tegas. Hukum yang dapat diambil dari sini ialah bahwa kita dibolehkan bertawasul, mengalihkan suatu hukum kepada hukum lain dengan perantara yang disyariatkan. Misalnya, seseorang yang punya piutang boleh memberikan zakat hartanya kepada orang yang berhutang kepadanya dan tidak mampu membayarnya, kemudian ia memintanya lagi sebagai pembayaran hutangnya. Dalam peperangan ini terjadi dua peristiwa. Keduanya disebutkan oleh hadis sahih yang merupakan peristiwa luar biasa yang dijadikan oleh Allah sebagai dukungan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati mata Ali radhiyallahu anhu dengan meludahinya. Kemudian seketika itu juga kedua mata Ali radhiyallahu anhu sembuh. Kedua, Allah memberikan wahyu kepadanya tentang kambing beracun itu pada saat beliau hendak memakannya. Karena qada Allah jualah, Bashar bin Barra menelan suapannya sebelum Rasulullah SAW menyatakan bahwa kambing itu beracun. Itu sudah menjadi kodonya. Barangkali hal itu semakin memperjelas bahwa perlindungan dan pemeliharaan Allah kepada nabinya, dan Allah memelihara kamu dari tipu daya manusia. Telah kami sebutkan bahwa para perawi berselisih pendapat apakah wanita Yahudi itu masuk Islam atau tidak. Tetapi riwayat yang lebih kuat, seperti juga apa yang dipastikan oleh Az-Zuhri dan lainnya, menegaskan bahwa wanita itu kemudian masuk Islam. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuhnya, sebagaimana ditegaskan oleh riwayat Muslim. Tidak boleh dikatakan bahwa hukum qisas mengharuskan dibunuhnya wanita tersebut, sebab kaidah yang disepakati menegaskan Islam menghapuskan apa yang sebelumnya. Pembunuhan yang harus dikisos ialah pembunuhan yang terjadi setelah Islamnya si pembunuh itu. Adapun sebelum keislamannya, maka masalah itu dikategorikan kepada masalah hirobah atau peperangan. Seperti diketahui bahwa hirobah akan berakhir dengan masuknya seseorang tersebut ke dalam Islam. Kemudian orang-orang Yahudi Khaybar itu diizinkan tinggal di Khaybar sambil menggarap tanah Khaybar dengan sistem bagi hasil, sampai masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, karena mereka membunuh salah seorang Ansor dan melukai kedua tangan Abdullah bin Umar. Khalifah Umar mengumumkan keputusan pengusiran mereka. Katanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memperlakukan orang-orang Yahudi dengan syarat kita boleh mengusir mereka jika kita menghendaki hal itu. Sesungguhnya mereka tidak menyerang Abdullah bin Umar. Sesungguhnya mereka telah menyerang Abdullah bin Umar dan melukai kedua tangannya, sebagaimana kalian dengar. Sebelum itu mereka juga telah menyerang seorang Ansar. Kami tidak meragukan bahwa yang berbuat kejahatan itu adalah teman-teman mereka, sebab di sana tidak ada musuh selain mereka, yaitu Yahudi Khaybar. Karena itu barang siapa di antara mereka mempunyai titipan harta di Khaybar, hendaknya segera dibereskan. Aku akan mengusir orang-orang Yahudi itu. Demikianlah akhirnya mereka diusir dari Jazirah Arabia. Kalau bukan karena kejahatan dan kesombongan mereka sendiri, niscaya mereka tidak akan diusir dari Jazirah Arab. Tetapi bumi ini diwariskan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Kemenangan pada akhirnya berada di tangan orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa ya, dari satu peristiwa kita mendapatkan ibroh yang sangat banyak dan sangat luar biasa, juga tentu saja sangat berharga bagi kita dan kehidupan kita. Demikian teman pecinta sejarah, episode
baca sejarah baca surah Nabawiyah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like, comment, dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak orang-orang yang bisa menikmati surah Nabawiyah dan mengambil ibrah untuk diri mereka. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.